Saat sedang menemui Minky menyusun puzzle ponsel Ian tiba-tiba berdering. Dia sedikit heran tatkala Lalis menelponnya pada jam begini. Ian, kok ada waktu? Bisa temannya aku keluar, ujar Lalis dari seberang telepon. Begitu Ian mengangkat panggilan, Ian malah nafas. Sebenarnya dia cukup malam ini, tapi bagaimana bisa dia keluar dan meninggalkan Minky sendirian? Memangnya kau tak berkencan dengan dosen kesayanganmu? Gadis itu kembali menghampiri Minky. Kau sudah mengantuk, ayo tidur. Mami mau pergi kemana? Balas anak itu. Bagaimana dia bisa tahu batin? Ian berteriak sekali lagi. Sepertinya gadis ini lupa jika Minky memiliki kepekaan di atas rata-rata. Jadi selalu menyuruh Minky tidur jika dia mau berpergian seperti yang terakhir. Bingung, itulah yang Ian rasakan sekarang. Jika jadi dia, Minky pun, dia tak bisa menjamin akan tahan menjadi anak ini. Sebenarnya dia ingin mengajak Minky jalan-jalan melihat dunia luar seperti anak seumurannya, tapi dia tak boleh mengajak anak ini tanpa penjagaan yang ketat. Salah satu dari pria bertubuh besar yang memakai kacamata hitam menginterupsi Ian dan Minky yang terlihat santai ingin keluar mencari angin malam. Eros, jangan berani-berani kau dan yang lainnya mengikuti kami. Minky hanya akan pergi berdua dengan Mommy. Berikan saja kunci mobil Daddy pada Mommy. Eros sedikit speechless mendengar sang tuan muda yang mencoba mengancamnya. Yang master, kau tak boleh pergi tanpa penjagaan. Orang bernama Eros itu segera menyamakan dirinya dengan Minky, memegang kedua bahu tuan mudanya itu untuk memberi pengertian. Ada Mommy, itu sudah cukup. Mominya Minky perempuan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kalian? Master tak akan membiarkan kami hidup. Ian langsung memberi kode pada Minky untuk melancarkan apa yang sudah dia rencanakan. Tidak, yang master, keselamatanmu adalah yang utama. Ian mendesap pelan. Kenapa mengajak Minky keluar waktu sulit? Lagi pula, Teng tidak ada di sini. Begini saja, kau bisa menyambungkan GPS-ku pada ponselmu, jadi kau tahu kemana kami pergi. Oh, ayolah, apa kau tak punya keponakan seumuran Minky? Lihat perbedaan anak pada umurannya dan Young Mastermu ini. Apa pernah Minky keluar dengan bebas tanpa penjagaan? Lanjut Ian, yang dibalas gelengan langsung dari Heros. Pria itu terlihat wajah polos Young Masternya terlihat sekali jika Minky saat ingin keluar tanpa penjagaan. Heros nampak fokus menimang-nimang hal ini. Apa dia harus mengizinkan mereka berdua pergi malam-malam begini, atau tetap melarang seperti yang Taeyong perintah? Minky begitu bahagia. Ini kali pertama dia melihat pemandangan Washington pada malam hari. Sedangkan ia merasa senang hanya dengan melihat Minky yang terlihat senang dalam perjalanannya. Dear, tak apa kan kalau Mommy mengajak teman Mommy? It's okay. Ian menjemput Lilis di rumahnya. Gadis blonde itu cukup terkejut melihat anak kecil di kursi depan. Ian was pretty boy. Sebenarnya Lalis ingin mengajak Ian minum di bar, tapi karena ada anak di bawah umur yang mereka bawa, jadi mereka hanya sebatas bermain di area pasar malam
Bagaimana Minky, apa kau senang? Sangat Mami, kapan-kapan kita harus kesini lagi, kita harus mengajak Dedi juga. Ia membalas Minky hanya dengan senyuman. Membayangkan Taeyong mau diajak ke tempat seperti ini saja tak pernah terbayangkan olehnya. Dem, apa tak berniat menghidupkan ponselnya hari ini? Ia cukup lelah dengan omelan yang keluar dari mulut Lelis hari ini. Gadis blonde itu terus mengeluh karena kekasihnya tak aktif seharian. Minky lebih memilih memakan es krimnya ketimbang mendengar perdebatan dua perempuan yang sedang bersamanya ini. Baik, ini adalah pelelangan terakhir yang sebenarnya tidak menarik. Pelelangan tanah sebesar 200 hektar dibuka. Dede dan Taeyong maju bersamaan. Apa mereka? Tanah itu hanya sekali tak memiliki potensi dalam aspek apapun. Tahu salah satu mafia yang ada di sana. Kenapa kalian mudah tertarik dengan tanah itu? Tak perlu alasan, cepat berikan permainan bodoh apa yang akan kami mainkan. Taeyong agresif lalu berujung buruk. Kau harus tenang, seperti permainan yang mudah kan? Mr. Roland menepuk dua kali tangannya. Datanglah orang yang membawa. Aku lupa di balik papan itu ada boneka dan seorang anak kecil. Jadi salah satu di antara kalian akan manusia. Bagaimana seru bukan? Teriakan heboh dan kericuhan mulai terjadi. Dede namun meleset dua kali dan Dede masih meleset. Taeyong tak diam saja. Dia mulai mengarahkan ke papan. Sekarang sisa sama-sama tersisa satu karena di kedua Taeyong pun meleset. Terakhir bagaimana kalau kita berbarengan? Senyum kepuasan tercetak di balik topeng yang dikenakan Dede. Kali ini bidikannya masuk ke dalam mengenai target. Dia melirik Taeyong yang terpaku dengan wajahnya. Tak ada teriakan di bidikan ketiga. Hal ini karena di balik papan bidikan hanyalah seorang boneka, sedangkan Taeyong terakhirnya kelas. Dari awal dia sudah tahu bahwa di balik papan nih terus bergerak gelisah. Jika itu adalah orang dewasa mungkin dia masih tega, tapi Taeyong sama sekali tak berani menghabisi. Kau memang dalam kamar bernuansa abu-abu yang terus memegangi tangan mungil yang sudah panas sejak kemarin malam. Minky tiba-tiba pingsan di saat mereka sedang bermain wahana roller coaster. Dokter yang mendatangi mansion bilang bahwa anak itu hanya terkena demam saja, tapi sampai sekarang pun Minky belum membuka matanya dan membuat Ian frustasi. Ia bahkan rela bolos kelas karena rasa khawatirnya pada anak ini sangat besar. Hari sudah gelap, terhitung sudah 22 jam. Minky belum juga bangun dari pingsannya. Ian merasa sangat bersalah karena dia mengajak anak itu keluar malam-malam. Pintu kamar terbuka. Di sanalah Taeyong dan Jackson yang baru sampai dari penerbangan mendadak mereka. Dia buru-buru mendekati putra kecilnya yang terbaring di ranjang king size itu. Hera, seorang yang mempercayai Taeyong untuk mengawasi Minky, langsung bersimpul di depan kaki Taeyong meminta pengampunan karena sudah membiarkan tuan mudanya keluar malam hari.
Sebelum Theo menghampiri Eros lagi, buru-buru Ian menahan tangannya dari belakang. Aku yang memaksanya untuk mengizinkan Minky ikut denganku. Kumohon jangan salahkan dia. Kesempatan ini diambil Jackson untuk membawa Eros keluar dari kamar Minky sebelum Taeyong kembali menggila. Melihat Taeyong tak bersuara lagi, Ian memberanikan diri menceritakan alasan kenapa dia mengajak Minky semalam. Ian terkejut, entah kenapa Taeyong yang ditunjukkan padanya merasa sakit dengan suara bentakan. Tatapan Taeyong menajam seakan ingin kembali memberi peringatan pada Ian. Takdirnya adalah menjadi anakku, seorang anak dari pria yang berkecimpung dalam dunia gelap tak akan mengalami hidup normal seperti anak lainnya. Aku lelah ya, aku bisa tidur di kamarku hari ini. Pengusiran yang cukup halus, tapi Taeyong sangat malas jika harus berdebat dengan Ian sekarang. Dan gadis itu bisa melihat cara jelas sekarang fakta bahwa pria di depannya ini mengajaknya berkencan hanya semata-mata untuk Minky. Satu hal yang pasti, saat ini Taeyong sedang mengalami fase di mana dia merasa marah dan bersalah di saat bersamananya dengan melihat punggung gadis itu yang perlahan menjauh dari pandangannya saja membuat sebuah perspektif saat Rosie berbuat kesalahan padanya. Sesuai yang Taeyong suruh, saat ini gadis itu berada di dalam ruangan yang menurutnya paling suram dan gelap di antara ruangan lainnya. Kamar Taeyong, dia juga tak mengerti kenapa kakinya mengikuti perintah pria itu. Bodoh, aku yang jatuh begitu dalam padanya, gumam Ian menusuk jarinya sendiri. Ian mencoba membaringkan diri keranjang di dalam kamar itu. Dia ingin mencoba tidur untuk sedikit menghilangkan rasa sakit hatinya hari ini. Ian melihat dengan seksama foto itu. Tertulis tanggal pengambilan dan nama yang dia yakini adalah milik wanita di dalam foto, Rosie Luna. Gumam Ian saat membaca nama yang tertera. Melihat wanita di dalam foto sedang memegangi perut buncitnya, Ian bisa menebak bahwa ini adalah foto istri Taeyong dulu. Dia sangat mirip dengan Minky. Ada pertanyaan yang kini menjalar di dalam otak Ian. Wanita di dalam foto terlihat begitu muda dan bahagia, tapi kenapa Jackson bilang bahwa wanita ini sudah meninggal? Jangan ambil hati, dia kalah dalam pelelangan tanah yang diinginkannya. Dan begitu mendengar kabar bahwa Minky jatuh sakit, dia bergegas pulang ke sini secepat mungkin. Mesranya lelah, terang Jackson mencoba menghibur Ian. Keesokan paginya, Ian buru-buru ke kamar Minky untuk melihat keadaan anak itu. Ternyata Minky sudah terbangun dari fajar tadi, namun suhu tubuhnya masih panas. Beberapa maid kini sedang menyuapi Minky sarapan. Kau sudah sadar? Ya, Mami. Begitu dia mendekati ranjang, matanya malah terfokus pada gundukan di balik selimut yang dia yakini adalah Taeyong. Begitu dia membuka selimut, alangkah terkejutnya dia melihat wajah Taeyong yang pucat, bulu-bulu di membuka secara keseluruhan selimut yang menutupi tubuh pria dewasa itu. Salah satu maid langsung berinisiatif memanggil dokter ke rumah.
Lewat kekhawatiran terpampang jelas di wajah Yen, dia langsung mengecek suhu tubuh pria itu yang sudah sedingin es. Saat melirik pintu balkon di dalam kamar Minky yang terbuka, Yen mengambil kesimpulan bahwa pria itu berada di luar semalaman. Jadi kenapa? Tanya Minky begitu Yen mencoba membopong tubuh besar Taeyong. Berapa anak buah Taeyong yang menjaga di luar pun langsung membantu gadis ini membawa Taeyong untuk dipindahkan ke kamarnya sendiri.